Oke, selamat siang, eh, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Pada siang hari ini, sesuai jadwal kami dari FAPASIP Indonesia sebagai organizer dari seleksi PharmaQuest untuk Indonesia akan menyampaikan briefing tentang pelaksanaan kegiatan PharmaQuest ini untuk bisa diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa farmasi sebagai calon apoteker dan juga maupun yang di S1. Nanti kalau setelah uh, pendaftaran selesai, menjelang ujian nanti kita pada calon peserta yang sudah pasti kita akan mengadakan briefing lagi untuk teknis pelaksanaan ujiannya lebih terperinci. Jadi saat ini kita ingin mengenalkan tentang PharmaQuest-nya dulu. Sudah hadir di sini di Zoom bersama kami. Kami bertiga ini pengurus dari FAPASIP Indonesia. Saya, Francis Kristianto, sebagai Presiden FAPASIP Indonesia, dibantu oleh Bu Ika Mulyono untuk Akademik Koordinator dan Pak Hendri Setiawan sebagai IT Koordinator. Dan di sini juga ada Bapak Rahman sebagai perwakilan dari Dewan Juri yang nanti akan membantu kami untuk menyelenggarakan proses seleksinya, termasuk menyiapkan soal dan menguji. Jadi kami bertiga hanya sebagai operator untuk pelaksanaan PharmaQuest, nanti yang lebih banyak berperan dalam konten dan proses penilaian, eh, kami bekerjasama dengan Himpunan Seminat Farmasi Industri bersama dengan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi nanti yang menguji semuanya adalah praktisi dari industri farmasi. Baik, saya akan membagikan materinya. Jadi nama kegiatannya PharmaQuest. Memang baru pertama kali kita mengikuti PharmaQuest ini. Jadi hari ini kita akan bahas terutama tentang PharmaQuest-nya, tapi sebelumnya akan saya dahului dengan memperkenalkan FAPASIPI atau FAPA College of Pharmacy. Supaya nanti ada gambaran siapa sih FAPASIPI ini yang menyelenggarakan ini, terus kenapa kok kami yang menyelenggarakan gitu ya. Dan PharmaQuest-nya nanti mulai dari seleksi yang di Indonesia dan berlanjut pada seleksi yang di tingkat internasional. Jadi tentang FAPASIPI sendiri, FAPA itu adalah organisasi perkumpulan organisasi farmasi se-Asia. Jadi Federation of Asian Pharmaceutical Association. Jadi perkumpulan dari kayak IAI dari berbagai negara di Asia. Sementara kalau FAPASIPI ini lebih ke aspek education-nya untuk advanced training yang namanya College of Pharmacy. Karena kita lebih fokus kepada education dan training, maka ada beberapa bidang yang nantinya kita tawarkan kepada apoteker. Ini sedikit pengenalan supaya Anda semua yang mahasiswa nanti jadi apoteker bisa juga mengikuti program ini. Ya. Jadi nama programnya Fellowship Training yang kita bagi menjadi 3 bidang utama yang besar, yaitu farmasi teknologi dan pharmaceutical care kalau ini pelayanan dan sosial administratif farmasi. Jadi
Yang teknologi yang industri-industri, herbal, kosmetik, dan obat. Yang pharmaceutical care ini pelayanan, rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik. Nah, sosial administratif ini yang lebih ke manajerial, supply chain, logistik, kemudian practice management system, operational management, dan juga ada kebijakan-kebijakan. Dan termasuk aspek pendidikan itu ada di SAP, Social Administrative Pharmacy. Nah, di Indonesia sendiri, eh, kami ada di bawah Ketua Umum IAI, jadi eh, Fapasipi-nya lapor langsung ke Ketua IAI, kemudian Presiden Fapasipi Indonesia, dibantu beberapa sistem karena kita masih baru sehingga timnya masih belum besar dan bekerja sama dengan Badan Diklat IAI dan juga lembaga sertifikasi person yang juga punya IAI. Jadi ini semua ada di lingkungan IAI, saling bekerja sama dan nanti kita juga secara di luar IAI kita koordinasi dengan Presiden Fapasipi yang di kantor pusat kebetulan ada di Bangkok di Thailand. Program fellowship-nya itu ada dua jalurnya. Satu yang jalur reguler dan juga jalur ekuivalen. Ekuivalen ini penyetaraan, sehingga orang yang sudah prakteknya, karena ini baru dikenalkan, maka pasti kita punya tenaga-tenaga ahli atau apoteker yang sudah mumpuni, itu kita rekognisi, kita ekuivalen, kita setarakan dengan program fellowship yang sudah ada di luar negeri sebelumnya, sehingga prosesnya lebih singkat, tapi membutuhkan pengalaman yang panjang, itu 15 tahun di praktek yang di bidangnya. Sementara kalau yang untuk lulusan baru yang belum sampai 15 tahun, ya disarankan untuk mengikuti yang track A, yaitu program reguler, melalui training atau magang, gitu ya. Ini yang reguler saja yang saya bahas. Nah, karena di tingkat advance, maka setelah lulus jadi registered pharmacist, maka di sini Anda diharapkan praktek dulu 3 tahun, kemudian baru ikut program fellowship untuk menjadi fellow. Nah, sementara di pemerintah ini sudah ada program clinical specialist, tapi khusus untuk apoteker yang di rumah sakit saja. Sementara apoteker yang di tempat praktek yang lain nggak ada wadahnya, maka kita wadahi dengan program fellowship ini supaya keahliannya meningkat, mulai dari asisten fellow, associate fellow, sampai menjadi fellow secara penuh. Programnya dalam setiap level itu nanti ada short course, dan setiap course nanti akan tetap di-record, tidak akan dihilangkan, beda dengan kuliah S2. Nanti kalau kita tidak lulus, kurang tesisnya saja, semuanya hilang. Ya, sementara kalau ini enggak. Jadi masih ada jeda di antara short course ini, boleh break 3 tahun, boleh break lah, karena kita mewadahi praktisi-praktisi yang praktek sehari-harinya mungkin tidak bisa berdedikasi terhadap waktu secara penuh. Misalkan kalau master itu harus 2 tahun bersekolah, mungkin pindah tempat dan sebagainya. Sementara program fellowship ini disiapkan tidak harus berpindah tempat, pindah kota, dia bisa lakukan di tempat prakteknya sendiri sambil belajar dan menempa dirinya. Nanti ada mentor dan modul yang disiapkan oleh Fapasipi. Kalau sudah lulus, nanti sudah selesai fellow, nanti ada risetnya juga. Risetnya tidak seperti tesis atau disertasi, tapi risetnya sesuai dengan bidang praktek yang ada di lapangan yang dia kerjakan sehari-hari. Nanti kalau sudah selesai, di belakang namanya nanti bisa ditambahi gelar FACP, Fellow of Asian College of Pharmacy. Jadi di belakang nama saya mestinya ada juga FACP-nya gitu ya. Tapi kalau yang nanti kalau ada yang lihat kenal atau pas lihat di iklan-iklan seminar-seminar, nah itu berarti dia fellow dari Fapasipi, anggota kami juga. Nah, prosesnya kalau yang untuk track training itu 3 tahun pengalaman seperti yang tadi digambar. Kemudian nanti ada proses training dan ada ujian-ujiannya ya. Nah, ada ujian-ujian. Ini lebih rileks, fleksibel, tidak harus meninggalkan pekerjaan dan tidak harus meninggalkan pindah kota gitu.
Oke, ini beberapa dokumentasi tentang pelantikan atau wisuda yang namanya founder fellow karena yang mendirikan. Jadi ini yang sudah pengalamannya 15 tahun ke atas. Nah, ini orangnya makanya senior-senior. Nah, tapi tetap diseleksi tidak otomatis diterima, tetapi tetap ada ujiannya untuk membuktikan bahwa mereka memang bisa diekvivalensikan. Ini kebetulan wisudanya di Korea Selatan tahun 2024. Nanti tahun ini ada lagi rombongan yang kedua. Ini 35 orang yang pertama. Rombongan kedua nanti yang mendaftar sudah 39, belum selesai seleksinya. Nanti juga wisudanya di Bangkok bulan November. Nah, ini yang melantik Presiden FAPA. Ya. Ini kalau mau pengen tahu informasi tentang organisasi kami, FAPA-CIPI, bisa dilihat di website ini. Ini gabungan dari 3 negara websitenya, di Thailand, Indonesia, dan juga di Filipina. Jadi semua kegiatan di 3 negara itu dimuat di website ini. Nah, kita mulai masuk ke PharmaQuest, ya, yang diselenggarakan oleh CPHI. CPHI itu adalah Convention on Pharmaceutical Ingredients. Jadi CPHI ini kayak IO-nya pameran yang secara rutin menyelenggarakan pameran-pameran di seluruh dunia, di seluruh dunia. Kebetulan yang di Southeast Asia, di Asia Tenggara itu saat ini bertempat di Bangkok, di Thailand. Nah, ini sedikit iklannya mereka. Jadi pamerannya sendiri antara tanggal 8 sampai tanggal 10, tapi kita nanti hanya beraktivitas di tanggal 8 saja. Kemudian ini aktivitas yang lain. Nah, ternyata CPHI ini dalam tahun 2026 saja, dia sudah berkeliling dunia, hampir tiap bulan ada aktivitasnya, dan ini tanggal-tanggalnya, tapi kita kebetulan ikut yang di Southeast Asia, di Bangkok, tanggal 8 sampai 10. Ya. Kemudian tempat atau venue acara itu ada di Queen National Convention Center di Bangkok, di tempat pameran itu, dan tempat lombanya juga ada di sana. Nah, PharmaQuest sendiri itu tujuannya adalah untuk eh, menempa pengetahuan-pengetahuan dari mahasiswa itu tentang terkait dengan ilmu kefarmasian atau pharmaceutical science lah, ya. Kemudian tentang peraturan perundang-undangan, regulasi yang terkait, inovasi dan sebagainya. Jadi ini memang cocok untuk uh, fokus topiknya di industri farmasi, ya. Nah, sebelumnya, artinya tahun 2005 dan sebelumnya, ya, lomba ini hanya diselenggarakan untuk mahasiswa di sebuah negara aja, di mana pameran CPHI-nya itu bertempat di mana gitu ya. Tahun lalu kebetulan di Malaysia, dan tahun ini kebetulan di Bangkok, di Thailand, dan yang keempat kalinya sudah, ya. PharmaQuest ini sudah keempat kalinya tahun ini, ya. Tapi yang 3 sebelumnya itu hanya diikuti mahasiswa di sebuah negara saja. Baru tahun ini FAPA-CIPI menawarkan untuk eh, diikuti oleh negara-negara yang lain. Ya. Maka setiap negara diminta perwakilan FAPA-CIPI untuk menyeleksi perwakilannya, delegasinya nanti supaya dikirim. Kebetulan di Indonesia ada FAPA-CIPI, maka kami yang diberi tugas untuk melakukan seleksinya, gitu ya. Sehingga kenapa kok FAPA-CIPI yang menyelenggarakan, ya. Nah, karena FAPA-CIPI di bawah IAI, ya kita juga gandeng IAI dan perangkat yang lain termasuk Hiswarin, ya, Himpunan Seminat Farmasi Industri. Nah, nanti akan ada 6 negara termasuk Indonesia yang akan mengikuti di kompetisi internasionalnya. Jadi setiap negara diminta untuk mengirimkan 2 tim masing-masing terdiri dari 3 orang. Ya. Nah,
ketika kami mempersiapkan proses seleksi ini, kami sudah diskusi dengan para juri bagaimana cara menyeleksinya. Jadi para juri dan kami sepakat bahwa eh, tidak didaftarkan secara berkelompok, tetapi mendaftarnya individu. Nanti para juri ini nanti akan sekaligus berperan sebagai mentoring bagi 6 orang yang terpilih. Jadi tim yang akan dikirimkan ke Thailand itu di-create atau disiapkan oleh para juri untuk ditempa lagi sebelum berangkat ke Thailand. Gitu ya. Makanya daftarnya secara individu. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar, ya, pada prinsipnya semua bisa. Yang mahasiswa S1 juga bisa, mahasiswa yang profesi juga bisa. Cuma kalau bertarung di level internasional, ya butuh pengetahuan yang cukup lengkap dan juga butuh pengalaman di tempat praktek jika memungkinkan. Gitu ya. Jadi sebenarnya semua level boleh. Toh juga nanti lombanya kan tim juga, gitu ya. Di sana tim yang dinilai, bukan perorangan. Hanya di Indonesia saja yang model seleksinya perorangan, karena kita akan membentuk tim yang terbaik nanti. Yang ketiga, punya paspor yang lagi aktif, ya, yang masih aktif dan kalau toh mau expired lebih dari 6 tahun, 6 bulan, sorry, lebih dari 6 bulan. Kemudian memahami bahasa Inggris, baik tulisan maupun lisan, karena di sana juga nanti pasti harus menyampaikan secara lisan, menjawabnya, ya. Dan membaca soalnya semua dalam bahasa Inggris. Kemudian mendaftar secara individu, ya ini sponsornya oleh kampusnya, boleh juga disponsori orang tuanya. Nah, format seleksi di Indonesia yang kita siapkan itu ada 3 babak. Ada babak kualifikasi, ada babak semifinal, dan juga ada babak final. Jadi jenis babaknya mirip dengan nanti ketika para pemenang atau delegasi Indonesia ini akan bertanding di Thailand. Jadi formatnya mirip, cuma pelaksanaan di dalamnya berbeda. Ya. Jadi nama levelnya sama, fasenya, tetapi pelaksanaan di dalamnya berbeda. Nah, yang di babak kualifikasi ini semua pendaftar akan diberi soal dalam bentuk multiple choice, jumlahnya 50 pertanyaan, ya, dan dikerjakan dalam waktu 45 menit. Ya, jadi cukup ketat waktunya, 45 menit untuk 50 pertanyaan. Dan semua dikerjakan secara online. Ya, ini nanti akan kita kategorikan beberapa orang untuk mungkin 10-10 untuk diawasi oleh satu pengawas. Nanti ada DPR Korum lagi, 10 orang lagi diawasi oleh satu pengawas. Itu ya, modelnya kan begitu. Terus teknisnya nanti mungkin butuh laptop. Jadi untuk mengerjakan kami sarankan pakai laptop, ya, tidak pakai handphone. Handphonenya nanti dipakai untuk akses Zoom supaya jadi kamera CCTV bagi pengawasnya, ya, tampilan dari samping sehingga layarnya kelihatan, apa yang ada di meja juga kelihatan. Itu proses yang di fase kualifikasi atau di penyisian, ya. Nah, dari semua peserta di fase kualifikasi ini nanti panitia akan milih 24 peserta yang nilainya terbaik. Sehingga eh, kita perlu rapat dulu sebentar, nanti siangnya baru bisa dilanjutkan dengan semifinal. Jadi kalau ini hari Sabtu, ini siangnya istirahat beberapa jam, terus langsung masuk ke semifinal. Nanti kita umumkan lewat WA Group bagi yang sudah mendaftar. Jadi semua peserta nanti kita masukkan di sebuah WA Group, kemudian nanti informasinya kita share di situ, ya, di dalam WA Group tersebut. Kemudian babak semifinal itu
dilangsung dengan one on one. Jadi satu orang akan menghadapi satu penguji. Ya, jadi lewat Zoom juga akan dibagi ke breakout room. Breakout roomnya nanti paralel, banyak pengujinya. Kemudian gantian masuk satu, gitu ya. Jadi pertanyaannya sudah bukan MCQ, tapi pertanyaannya sudah open question, sehingga para peserta diharapkan menjawab pertanyaan secara lisan dan dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris. Walaupun pengujinya mengerti bahasa Indonesia, tapi ini kan mempersiapkan Anda untuk lomba di level internasional. Jadi soalnya dalam bahasa Inggris, jawabnya dalam bahasa Inggris. Tuh. Dari babak semifinal, kita akan milih 12 orang yang terbaik. Kemudian baru dilangsungkan ke babak final. Ya. Kalau dalam sehari nanti misalnya pesertanya tidak banyak, ya mungkin sehari sampai final selesai. Tapi kalau pesertanya banyak, ya kita lanjutkan di hari esoknya, hari Minggu, ya, untuk final. Khusus final aja dan diikuti oleh 12 orang ini. Nah, jadi finalnya juga open question, tapi bisa jadi yang dihadapi oleh peserta itu semua juri. Tadi kalau di fase semifinal hanya satu juri saja, kalau di final bisa banyak juri. Semuanya muncul seperti ini. Nah, ini. Jadi ini yang diuji itu yang ini ya, yang ini Sarawut ini. Nah, ini. Yang lainnya jadi penguji, yang diuji yang ini. Nah, jadi semua boleh nanya selama waktunya masih mencukupi. Itu kira-kira gambaran ujian seleksi yang di Indonesia. Jadi kalau ini 45 menit, yang ini satu pertanyaan 20 menit, 15 menit mungkin cukup. Yang fase 2, yang fase 3 ini mungkin 20 menit sampai 25 menit. Nah, itu kira-kira proses seleksi yang nanti akan kita jalani ya pada minggu depan. Nah, apa benefitnya bagi 6 orang yang berhasil memenangkan? Jadi ini saya bagi dua, saya batasi garis hijau ini supaya tidak salah paham nanti karena yang disebarkan itu tidak ada garisnya. Jadi di Indonesia yang menang itu sebetulnya tidak dapat hadiah apa-apa. Hadiahnya cuma pergi ke Bangkok, tiketnya ditanggung, hotelnya ditanggung oleh CPHI. Kenapa kami meminta data scan dari paspor? Karena kami tanggal 15 atau secepatnya akan harus mengirimkan daftar nama yang pasti bisa berangkat. Nah, nanti kalau masih ngurus-ngurus paspor, tidak ada kepastian, kami tidak bisa mengirimkan daftar namanya, nanti tiket sudah dibelikan oleh mereka, semuanya nama sudah disetorkan, tapi ternyata dokumennya bermasalah. Nah, ini nanti akan mengganggu stabilitas anggota kelompok yang lain nanti atau pemenang yang lain. Jadi kan jadi kurang anggotanya. Ya, jadi dipastikan supaya benar-benar sudah siap untuk diberangkatkan jika menang. Sementara yang hadiah $500 per kelompok ya ini ya, bukan per orang, per kelompok. Ini kalau menang di sana ya. Ya, jadi nanti jangan minta kalau menang di Indonesia minta 500, kita tidak ada duitnya. Jadi ini hadiah 500 itu disediakan oleh CPHI. Jadi semua yang menanggung ini adalah CPHI, ya, CPHI. Kita hanya jadi penyalurnya aja, Bapak Sipinya. Dan karena itu pameran, mudah-mudahan kita juga bisa mendapat kesempatan untuk melihat pameran-pameran yang diselenggarakan di sana. Ya, lumayan bisa nambah pengetahuan. Nah, ini adalah gambaran yang di Thailand ya. Ini sudah ngomong di Thailand ya. Babak penyisian yang internasional. Jadi di sana babak kualifikasinya juga MCQ ya. Cuma
pertanyaannya dimunculkan satu persatu, ya, satu persatu. Jadi karena ada 6 negara dan masing-masing negara anggap saja mengirimkan 2 tim, totalnya kalau ideal akan ada 12 tim, ya, yang akan bertarung di sana. Dan ini semua ngerjakannya dari awal dalam format tim, ya. Kalau di Indonesia kita sampai selesai itu individu karena panitia dan dewan juri ingin membentuk timnya, ya. Nah, kalau yang diberangkatkan nanti timnya sudah dibuat di Indonesia, baru dikirimkan ke Thailand dan lombanya dari awal sudah dalam format tim, ya. Jadi setiap tim akan mendapat 10 pertanyaan multiple choice dan keluar munculnya pertanyaan itu satu-satu dan setiap pertanyaan diberi waktu 30 detik, ya, untuk menjawab. Dan nampaknya kalau di setiap meja ini ada tablet, mungkin menjawabnya di sini, ya. Saya pun juga belum pernah lihat, ya, belum pernah lihat eh, prosesnya karena Indonesia saja baru pertama, ya. Nah, ini saya ambil dari foto-foto tahun lalu, ya. Ini di mejanya ada tablet, mungkin di situ jawabnya di sana. Waktunya 30 detik untuk setiap pertanyaan, nanti ganti ke pertanyaan berikutnya, ganti pertanyaan berikutnya. Nah, dari proses penyisian ini, dari 12 tim yang berlomba, dipilih hanya 4 saja. Wah, ini nurunnya drastis, ya, dari 12 langsung 4, ya. Nah, di babak semifinal nanti ada 4 tim, ya, 4 tim, dan dibagi menjadi 2 grup, grup A dan grup B. Berarti masing-masing grup ada 2 tim, grup A 2 tim, grup B 2 tim. Nah, diadu nanti siapa pemenang grup nanti diadu masuk final. Itu nanti prinsipnya, ya. Jadi 4 tim akan dibagi menjadi 2 grup A dan B untuk mencari pemenang di masing-masing grup, ya. Juara grupnya siapa nanti diadu di final. Nah, di situ nanti setiap tim akan diberi 5 pertanyaan, ya. Dan ini cerdas cermat pakai buzzer, ya. Ini ada tombolnya, kira-kira gambarannya seperti ini, ya. Nah, jadi siapa yang lebih cepat atau duluan mencet tombolnya nanti akan diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, itu. Kalau 2 ya sudah selesai, 2 pemenangnya masing-masing grup masuk ke ke babak final. Nah, yang final ada sedikit beda, tapi ini tetap cerdas cermat sama, cepet-cepetan dalam mencet buzzernya. Pertanyaannya tambah banyak. Kalau ini tadi ada 5 pertanyaan, ini 9 pertanyaan, ya. Jadi tim yang menekan buzzer lebih dulu akan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Dan siapa duluan yang mendapat skor 5 itu akan menjadi pemenangnya. Nah, ini betul-betul berpacu, ya. Siapa yang duluan dapat 5 nanti akan menjadi pemenangnya. Nah, di situ yang baru dapat 500 US dollar. Ya, yang lainnya nggak dapat, cuma dapat tiket pergi ke Bangkok dan nginep di sana 2 malam. Nah, jadi prosesnya nanti sampai Bangkok, mudah-mudahan bisa jadi pemenang juga. Proses seleksi dilakukan di Indonesia dan semuanya proses secara online, tidak perlu keluar kota, tidak perlu bepergian. Kemudian ada jadi ini ide dari para para juri karena ini juga membawa nama baik Indonesia. Jadi para juri berinisiatif untuk membekali lebih dulu, ya, membekali lebih dulu para tim atau 6 orang yang terpilih itu dengan ilmu tambahan, gitu, ya, ilmu tambahan dari ya secara mungkin bisa jadi secara online atau secara lisan, bisa juga secara praktek langsung di lapangan, gitu, ya, di industrinya, ya. Nanti secara teknis akan kami siapkan detailnya. Kemudian baru ikut yang di Thailand. Setelah itu kalau mudah-mudahan menang, nah,
itu menjadi inspirasi buat tahun berikutnya. Ya, semoga tahun depan ini tetap berlangsung dengan format yang sama. Tempatnya juga belum tahu di mana. Itu semoga akan menarik minat lebih banyak lagi. Nah, secara timeline hari ini sudah sampai di tanggal 8 Juni. Kemudian ujian seleksinya tanggal 13 dan 14. Kemudian langsung diumumkan 14. Nah, ini yang sering disalahpahami bahwa proses pre-competition training itu tidak sepanjang tanggal ini. Jadi hanya beberapa waktu atau beberapa hari aja di antara tanggal 22 sampai tanggal 4 gitu ya. Jadi tidak sepanjang ini ya. Yang latih juga waktunya nggak ada gitu ya. Jadi diambil di antara itu. Mau tanggal berapa sampai tanggal berapa atau pisah-pisah nanti secara teknis bisa kita bahas gitu. Ini gambarannya itu ya. Jadi bukan mulai 22 Juni sampai 4 Juli. Nah, ini ada beberapa yang sudah bingung. Karena mungkin ada yang lagi PKP dan sebagainya. Nah, berangkat di Bangkok tanggal 7 nanti. Jadi kita menginap tanggal 7 sampai tanggal 8, tanggal 9-nya check out gitu ya. Jadi 2 malam di sana. Karena tanggal 8 sudah selesai, sehari cepat, tanggal 9-nya kita bisa check out. Kalau mau extend, hotelnya bayar sendiri, gitu ya. Nah, biaya pendaftaran ini mahasiswa diharapkan bisa mentransfer 870.000 ya, untuk mengikuti proses seleksi ini dibayarkan kepada PPIAI. Ya. Kemudian sambil mengisi formulir pendaftaran di barcode ini atau pakai link ini dengan menyiapkan beberapa lampiran berupa scan paspor aktif di halaman depan yang ada data diri dan fotonya, kemudian KTP juga scan ya. Kemudian transkrip nilai S1. Kalau misalkan belum lulus tidak apa-apa, transkrip yang di mana semester itu sekarang sedang berada ya, sampai di situ transkripnya bisa dicetak. Kemudian pas foto, pas foto berwarna ya, backgroundnya sembarang, tidak masalah. Yang penting pas foto 4x6 ya, supaya kita bisa mengenali wajahnya. Itu tentang registration. Kemudian kisi-kisi soal seleksi, ini cakupannya bisa lebih luas dari ini ya. Jadi tentang regulasi, regulatory affair, GMP, formulasi, tablet. Jadi kalau dari bentuk sediaannya bisa solid, semi solid, liquid, terus bisa steril dan non steril. Jadi cukup luas ya. Itu dari sisi bentuk sediaan. Tapi prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Validasi, stabilitas, dan sebagainya. Terus juga ada regulasi-regulasi yang terkait dengan proses ini juga bisa ditanyakan. Saya rasa itu ya. Rekaman ini nanti bisa diikuti di Vapasipi, kanalnya Vapasipi Indonesia. Rekaman ini nanti akan kita upload ke sana dan juga di akun Instagram kami di Vapasipi Indonesia. Email ya juga bisa juga bila ingin komunikasi lewat email. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dulu sebagai pendahuluan. Mungkin Pak Hendri ada tambahan barangkali? Eh, Atau Bu Ika? Cukup Pak Frans. Hmm. Oke, barangkali ada pertanyaan. Nanti yang tidak hadir temannya juga bisa dibagikan informasinya atau diminta untuk melihat YouTube. Selamat siang, Pak Frans. Ya, selamat Ya, siang. ya, saya Restri dari Ya, UKWMS. Pak Frans, terkait ini Pak Frans, timeline ya. Karena kan kalau misalnya memang yang kami sih sebenarnya pengen juga sih mahasiswa kita bisa mewakili begitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau di program profesi apoteker ini jadwal kami cukup padat Pak Frans. Jadi
boleh nggak kami dapat apa namanya gambaran kira-kira jadwal-jadwalnya itu, jadi mulai dari proses seleksi sampai proses apa pendampingan sebelum berangkat ke Thailand, terus nanti di Thailand tanggal berapa sampai tanggal berapanya itu mungkin bisa diinfokan ya supaya kami bisa menyesuaikan dengan jadwal mahasiswa di apoteker di sini begitu. Hmm. Oke, itu aja. Ya, itu. Ya, yang lainnya sudah fix. Jadi tanggal ujiannya 13 dan 14. Kemudian berangkat ke Thailandnya tanggal 7 sampai tanggal 9 Bulan apa itu, Pak? Juni. Juli. Juli. Oke, Kalau berarti kalau seleksinya tes kalau tesnya Juni minggu depan, ya kan? Minggu ini Pak Frans. Oh, oh ya minggu ini sorry. Sabtu Ya Minggu. minggu ini, ya ya. Weekend nanti ya. Kemudian lombanya Juli, tanggal 8 Juli, sama persis bulan depan. proses dari tanggal 14 sampai 17 tanggal berapa tadi Pak Frans? 7 Juli. 22 sampai 4 Juli. 22 sampai 4 Juli itu Itu mahasiswa di karantina atau udah bagaimana ada, proses ada. pendampingannya? Pak 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 Rahman mungkin bisa memberi arahan sedikit tentang preparation trainingnya. Oh ya, terima kasih Pak Frans, Pak Henry, Bu Ika. Suara saya cukup jelas. Ya jelas jelas. Ya mohon maaf saya tidak on cam karena masih ada agenda paralel. Kita ingin menyiapkan delegasi mahasiswa Indonesia ini sebaik-baiknya, Bu Restri. Nah, karena ini terkait dengan knowledge untuk bidang industri, maka kami merencanakan untuk nanti bisa membekali delegasi yang akan berangkat itu dengan aspek industri. Nah, memang sebaiknya kita nanti bisa mendapatkan mapping the best delegates Indonesia itu siapa saja dengan lokasi di mana saja. Yang kami perkirakan tidak di satu lokasi, Bu. Mungkin ada yang di area barat, ada yang di area timur. Nah, ini kita ingin memudahkan nanti kita setting dengan online discussion. Ya. Nah, memang kita juga ingin nanti bisa membawa delegasi ini pembekalannya ke industri. Tetapi kami menyadari dengan tersebarnya para delegasi ini kita harus setting betul. Apakah mungkin nanti ketika akan berangkat kan pasti dari Jakarta ya Pak Frans ya. Ya, ya. Nah, mungkin sebelum berangkat ke Bangkok ada waktu di Jakarta. Nah, di saat itulah kita bawa ke industri yang klop waktunya untuk menerima. Nah, tetapi pembekalan sebelum ke Jakarta bisa dilakukan online. Nanti kami coba dengan para praktisi di Hisfarin IAI untuk mengatur jadwal kapan kita bisa memberikan pembekalan online. Jadi kita combine saja Bu Restri, kita optimalkan dengan pembekalan online, mahasiswa di lokasinya masing-masing. Nanti begitu ke Jakarta mau berangkat, kita coba upayakan ada kunjungan lah ke industri dan diskusi di lokasi. Mungkin itu rencananya Pak Frans. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahman. Kalau untuk ini terakhir Pak Rahman, untuk mungkin ini jadi kalau yang kami khawatirkan ini mungkin mahasiswa ini sedang PKPA atau bagaimana begitu Pak. Jadi sehingga harus mengikuti jadwal yang ada di tempat PKPA. Boleh kami pasti kalau misalnya anak-anak lolos kami sangat senang dan kami sangat mendukung Pak Rahman. Cuman kami mungkin akan perlu berkoordinasi dengan tempat PKPA untuk mengizinkan anak-anak untuk bisa ikut pembekalan begitu. Kira-kira gambarannya misalnya dalam jangka waktu tersebut itu setiap pukul berapa akan dilaksanakan pembekalan atau setiap harinya harus berapa jam ada pembekalan itu kira-kira ada informasinya nggak ya Pak Rahman? Ya, supaya kami bisa fleksibel. persiapkan. Ya, kami fleksibel Bu Restri karena teman-teman di industri setiap hari adalah hari Senin
gitu ya. Dan tidak ada jam malam, Bu. Jadi kita Oke. anytime Ya. teman-teman yang sudah PKPA itu prioritaskan dulu prakteknya, Oke. karena itu sudah komitmen dengan perseptor dan tempat praktek. Nah, ada waktu setelah selesai praktek tiap hari apa, kita Ya. nanti bisa bisa by Zoom kita diskusi. Jadi kita fleksibel aja, Bu. Oke, oke. Ya, terima kasih Ya. Pak Rahman informasinya. Ya. Jadi kita pun kalau panitia ini kalau rapat ya malam-malam. Jadi mulainya baru setengah 8 sampai jam 10, jam 9. Nah, itu baru selesai. Jadi mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu juga nanti kalau pas pembekalan, Bu Restri. Baik Pak Frans, terima Oke. kasih. Oke, dari Stifar, silahkan. Baik, selamat siang Pak. Apakah suara saya sudah Ya, terdengar? sudah Baik, bagus. selamat siang Bapak, Ibu, dan Ya, rekan-rekan mahasiswa. Saya izin bertanya, untuk transkrip nilai S1, untuk saat ini saya sedang menjalani program S1 Farmasi dan masih di semester 6. Cuma untuk nilainya itu kan masih belum selesai karena UASnya itu baru akan dilaksanakan pada akhir Juni. Itu nanti berarti yang dicantumkan pada pendaftaran itu jangan. yang Ya sampai semester 5 aja, yang ada aja. sampai semester 5 aja, nggih. Iya, Dan izin bertanya, Pak, untuk transkrip nilai itu apakah akan mempengaruhi dari tingkat seleksi atau tingkat seleksinya tetap berdasarkan dari 50 soal itu? Karena mungkin di beberapa semester sebelumnya saya masih ada yang kurang dan belum diperbaikin seperti itu, benar. Bapak. Jadi, Tenang aja. Di, dilampirkan aja. Nanti seleksinya kan pada saat proses tahapan yang tadi kita jelaskan tadi. oke, Ya, baik, Bapak. ya. Kalau 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 cuman dari transkripnya aja kan nggak perlu proses yang ada 3 tahap tadi. Nggih, betul, betul. Ya, Nggih, jadi Bapak. jangan Baik, terima khawatir. kasih, Bapak. Ya, dimasukkan. Temennya juga diajak yang banyak biar Baik, rame. Bapak. Itu Nggih, ya. Bapak. Ya, Nggih, terima kasih, sip. Bapak. Ya, teman. Ada lagi dari yang lain? Silahkan dari Virginia. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Virginia Heaven dari PSPA Unpad, Bapak. Sebelumnya, mohon maaf, tadi sempat off cam karena saya kebetulan sedang PKPA. Saya izin Iya, tanya untuk terkait nanti setelah pembagian tim, apakah dalam satu tim kami akan berasal dari berbagai universitas atau akan tercakup dalam satu universitas setelah pembagian dalam satu tim begitu, Bapak? ya. Nanti yang membagi timnya itu adalah para juri. Setelah melihat, karena kan ada proses interview juga dalam proses seleksi itu, untuk melihat karakter setiap orang, individunya, dan juga possibility untuk bisa memenangkan seleksinya. Jadi pembentukan timnya nanti bisa sangat memungkinkan untuk isinya kombinasi dari beda universitas, gitu ya. Apakah nanti satu universitas itu kebetulan nanti temannya Virginia juga banyak, terus banyak yang kepilih dan juga memungkinkan untuk dijadikan satu, nanti akan didiskusikan oleh para dewan juri, gitu ya. Ini nanti ngomong-ngomong jurinya bukan hanya Pak Rahman aja ya, jadi jurinya ada 6 yang kebetulan yang bisa bergabung hari ini masih Pak Rahman aja, yang lainnya eh, lagi ada aktivitas yang lain. Gitu Virginia. Bisa terjawab enggak? Baik, sudah terjawab, Bapak. Terima kasih. Ya, ya, thank you. Ada lagi? Permisi Bapak, mohon maaf saya Ya, izin bertanya satu hal lagi. Tadi terkait paspor, itu kan memang sebenarnya tadi di tanggal 14 itu sudah maksimal ya Pak. Nah tadi kebetulan saya sudah habis dari kantor imigrasi dan itu tuh bisa Pak, kemungkinan memang tetap akan jadi tapi tidak di tanggal 15 tapi di tanggal 18 Bapak. Kalau semisal seperti itu apakah kira-kira masih dimungkinkan ya Pak saya? Pak Untuk Hendri. katanya, Ya, silakan, silakan, lanjutkan dulu.
Oke, katanya sih saya sudah pastikan kayak Kak kalau tanggal 18 itu sudah jadi nggih. Iya sudah pasti jadi, cuman memang tidak bisa kalau di sebelum tanggal 15 seperti itu. Ya, Mohon jawabannya Bapak. Terima kasih. oke. Pak Hendri, mau nanggapi? Iya, mungkin gini ya Pak Frans ya, dan yang pertama dari sifat tadi ya. Kalau untuk kemungkinan sih itu kita akan komunikasikan dulu dengan eh, panitia yang di Bangkok. Karena begitu daftar nama ini misalkan ini menang ya. Daftar nama kan kita akan masukkan tanggal 15. Ya. Ya kita akan sampaikan tanggal misalkan tanggal berapa tadi? 18 ya maksimal ya. Nah, Nggih. apakah kalau tanggal 18 ternyata ini yang bersangkutan ini ada yang berhalangan itu kita replace. Itu kita akan komunikasikan dulu. Menurut saya begitu. Oh iya, baik Bapak. Ih, Cuman baik, terima kasih. kami mohon buktinya itu untuk yang eh, bukti untuk pengambilan berkasnya ya. Karena kan Oh, tentunya kalau kita sudah ke imigrasi, kita sudah pendaftaran, kita akan dikasih bukti untuk pengambilan berkas pada tanggal berapa, misalkan seperti itu. Jadi kan nggih Bapak. artinya hanya tinggal mengambil berkasnya saja. Ya, Nggih, betul. Oh, nanti itu yang bisa saya lampirkan di registrasi juga. Nggih. Baik. iya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak. Selamat siang. Ya. Yang lain? Udah? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, apakah bisa diakhiri ini? Pak Rahman mungkin ada tambahan? Eh, saya tadi putus-putus Pak, mohon maaf. Mungkin tadi saya sempat lihat ada Pak Ganggas ya. Pak Ganggas, Iya monitor. kayaknya. Lewat handphone. Sementara menunggu Pak Ganggas, mungkin ya karena beliau baru mendarat di bandara. Oh, Eh, ya, Pak Frans, Pak Henry, Pak Bu Ika. Jadi kita optimis bahwa walaupun ini pertama kali ya. kita melaksanakan eh, kompetisi untuk tingkat ASEAN, tapi kita Indonesia punya kans yang besar ya teman-teman semua. Hmm. Farmasi Indonesia itu di antara 6 negara lainnya, kami nilai itu yang cukup mumpuni lah di ASEAN. Termasuk ada beberapa industri yang sudah WHO recognition ya. Nah itu yang ingin kita bekali kepada teman-teman semua supaya nanti bisa mengibarkan merah putih ya di tingkat ASEAN. Jadi semangat terus ya teman-teman. Terima kasih Pak Fran. Ya, terima kasih. Pak Ganggas? Silahkan kalau ada yang masih mau tanya lagi. Oke. Gimana Pak Hendri? Saya rasa bisa kita akhiri nggak apa-apa ya Pak. Akhirnya. Iya.
Oke, demikian ya Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, briefing dari terkait dengan PharmaQuest. Nanti bisa dilanjutkan bila masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum sempat ditanyakan. Silakan kirim WhatsApp atau direct message ke Instagram maupun ke WhatsApp kami untuk bisa ditanggapi pertanyaan-pertanyaannya. Demikian saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan kami tunggu proses registrasinya untuk bisa menyukseskan acara PharmaQuest ini. Sebagai catatan atau informasi, selama kami menyiapkan ini, justru yang lebih bersemangat itu adalah para jurinya. Ya. Para jurinya itu bersemangat luar biasa karena pengen Indonesia ini menjadi juara ya dalam kompetisi ini di tingkat internasional itu. Ya, jadi monggo atau silahkan untuk mendaftarkan diri di alamat yang sudah kami sediakan. Baik, briefing ini kami akhiri. Kami sampaikan terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa pada proses seleksi nanti akhir pekan. Selamat siang. Ya, Selamat selamat siang, siang Bapak. semuanya. Terima kasih Ya. Bapak.